Baik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam ocehan di ruang tamu. Dan ocehan kita pagi ini tentang bagaimana gembira setiap saat. Nah, kita bisa bergembira atau bersedih, naik turun, silih berganti. Pertanyaannya itu, bagaimana cara kita bisa bergembira setiap saat? Untuk itu kita perlu belajar mengkaitkan kegembiraan hati kita itu dengan sesuatu yang lebih kekal. Umumnya, kegembiraan atau kesedihan itu datang karena ada satu peristiwa, satu event. Kemudian pikiran kita menafsirkan peristiwa itu sebagai tanda untuk kita bergembira atau kita bersedih. Misalnya kita dapat kabar ini, kita menang undian, dapat Mercedes-Benz yang baru misalnya. Nah, pikiran kita ini menafsirkan sebagai alasan bagi kita untuk bergembira. Maka tubuh kita itu mengeluarkan semacam hormon yang membuat kita merasa senang, Sebaliknya, kita dapat kabar, informasi bahwa sepeda motor kita hilang. Maka pikiran kita menginstruksikan tubuh kita untuk menghasilkan hormon sedih. Jadi ada 3 elemen penting. 1, ada event, peristiwa. 2, ada kita menafsirkan, dapat atau hilang. 3, tubuh kita bereaksi. Nah, cara naik turun seperti ini memang kadang kita senang tapi lebih sering kita menjadi sedih. Perasaan kita jadinya bergantung pada peristiwa di luar kita yang tidak bisa kita kendalikan, dan pada penafsiran kita bahwa kita itu memperoleh sesuatu yang berharga atau kehilangan sesuatu yang bernilai, yang sering juga tidak ada dasarnya, karena subjektif sekali Apakah kita bisa bergembira meskipun pada hal yang tidak terkait langsung dengan kita, atau kita sukacita karena keberhasilan pihak lain, kita tidak melakukan apa-apa, nggak ngapa-ngapain, tidak mendapat apa-apa? Ternyata bisa. Saya masih ingat saat kesebelasan sepak bola kebanggaan kita itu tim Garuda memenangi berbagai pertandingan. Wah, saya sangat senang. Padahal tidak ada urusan langsung dengan saya Kalau Anda bobotoh Persib, pasti tahu maksud saya Masuknya bola ke gawang lawan itu oleh tendangan pemain Persib akan memicu perasaan sukacita yang tidak bisa kita gambarkan. Nah, ini sudah lumayan langkah maju. Kita bisa happy sekalipun kita cuma menonton. Tapi saudara-saudara, kita jangan mengkaitkan kegembiraan kita itu pada sesuatu yang bisa masih naik turun itu seperti sepak bola itu. Coba sekarang kita kaitkan kegembiraan kita itu dengan Tuhan yang kekal. Ia sudah berkarya jauh lebih hebat dari apapun. Alam semesta, makhluk sorgawi, kita semua. Dan sampai hari ini ia tidak berhenti melakukan keajaiban. Maka berbahagialah kita yang menjadi bobotoh Tuhan Kegembiraan kita beribadah kepadanya menjadi sumber sukacita utama kita. Kita terpesona melihat anggrek atau mawar. Hanya dengan melihat matahari terbenam, kita bergetar mengaguminya. Melihat bintang di angkasa, kita berdebar sukacita. Melihat suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita kasihi, kita bisa tertegun menitikkan air mata. Semua itu pemberian Tuhan tanpa ada yang bisa kita bayar sebagai gantinya. Dan Allah mengasihi kita itu dengan kasih yang kekal. Nah, itu sumber kegembiraan. Sekarang,
tentang kesusahan. Bisakah kita bersuka cita ya saat kita menderita, rugi, kecewa, sakit hati, sengsara, sedang sedih, atau sakit? Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Persisnya apa yang kita hilang itu? Kedua, kita sedang melakukan apa sehingga kita kehilangan? Dan seberapa penting kehilangan ini? Bisa jadi yang kita anggap hilang itu sebenarnya biaya atau bayaran ya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Misalnya kita salah berdagang kemudian rugi. Nah, ini kan pelajaran berharga supaya lain kali waktu kita berdagang kita semakin pintar. Terlebih lagi kalau kita menderita itu karena kita menolong mereka yang kita cintai. Kita mengalami luka bakar misalnya, maaf ya, karena menyelamatkan anak kita dari rumah yang terbakar. Nah, penderitaan yang karena berkorban seperti ini membawa sukacita. Apa yang paling penting dalam hidup, yang paling berharga? Bukankah keselamatan jiwa kita? Dan ini tidak pernah hilang. Jadi, jangan kita fokus pada apa yang hilang, tapi fokus pada apa yang kita masih punya. Bukankah satu-satunya harta yang bisa kita bawa di akhir hidup kita adalah jiwa kita, karakter kita. Semua penderitaan itu diizinkan terjadi supaya karakter kita itu dibentuk semakin menyerupai Kristus. Jadi, resep sukacita itu ada 4. 1, terus mengagumi keagungan Allah dalam hidup kita. 2, kita tidak pernah lupa akan kasih Bapa itu kekal, tidak pernah hilang. 3, kita sibuk melakukan segala sesuatu untuk mengasihi Tuhan dan mereka yang kita kasihi. Dan 4, kita manfaatkan semua kekecewaan hidup kita itu untuk menumbuhkan karakter Kristus di dalam kita. Itu resep kita bersukacita setiap saat. Asik ya. Selamat jumpa. Sampai kita jumpa lagi di ocehan kita berikutnya. Tuhan memberkati. Selamat pagi.